Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di kelas Kimia Lukman ya. Kali ini kita akan ngebahas mengenai soal OSN 2022 ya, yang kita lanjutin. Sekarang kita bahas mengenai ini, garam kalium dan kinetika dekomposisi. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita bahas aja ya. Campuran garam kalium tadi dari kalium klorat, kalium karbonat, kalium bikarbonat, kalium klorida. Hendak ditentukan komposisinya pada suatu eksperimen. 2 gram sampel mengandung garam kalium tersebut dilarutkan hingga di dalam air hingga volumenya 250 ml. Sebanyak 25 ml dari larutan tersebut, jadi dari 250 kita ambil 25 ya, direaksikan dengan SO2, mereduksi semua klorat menjadi klorida. Total klorida kemudian diendapkan sebagai perak klorida dengan direaksikan dengan perak nitrat. Massa endapan perak klorida murni diketahui adalah 0,1435 gram. Sebanyak 25 liter awal dipanaskan direaksikan dengan larutan besi sulfat. Ya kan? Terus dan bereaksi dengan larutan oksidasar 0,08 molar, reaksinya 1:1 dan besi 12 berubah menjadi besi 13 dan kloratnya berubah menjadi klorida. Pada eksperimen lain, 40 gram keempat garam tersebut dipanaskan sehingga dekomposisi sempurna menghasilkan gas CO2, barium hidroksida, dan di bawah kondisi pemanasan tersebut. Pertama, tuliskan bersama-sama reaksi pada analisis larutan garam kalium di atas. Nah, ini 5 poin cukup lumayan ya. Pertama, dia dilarutkan gas SO2 dan semua klorat berubah menjadi klorida. Berarti klorat ya ClO3- berubah menjadi klorida. Nah, di sini kita bisa lihat persamaan reaksinya di sini dari klorat tambah SO2 menjadi klorida sama sulfat tentu saja. Sulfat bentuknya seperti ini ya. Tapi ini enggak apa enggak jadi masalah jadi sulfat atau sulfit. Tapi ini yang jelas itu jadi sulfat. Bentuknya seperti ini. Nah, semua kloratnya berubah jadi klorida. Nah, nah setelah itu apa? Setelah itu dia bilang besi 2 sulfat itu menjadi besi 3 sulfat. Besi 2 menjadi besi 3 dan kloratnya menjadi klorida. Nah, di sini ngubah klorat menjadi klorida. Oke. Nah, ini direaksikan setara. Terus apa? Terus dia dipanaskan kan? Nah, dipanaskan itu menghasilkan CO2, uap air, dan oksigen. Nah, CO2 itu dihasilkan dari karbonat dan bikarbonat. Nah, ini karbonat jadi K2O dan CO2, bikarbonat jadi K2O, CO2, dan H2O. Seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi, setara nggak nih? Oh, oh sorry, tidak setara ya. Ini 2, harusnya 2 lagi. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, sementara kloratnya itu dipanaskan menjadi klorida dan O2. Seperti itu. Oke. Nah, terus CO2 itu direaksikan dengan barium hidroksida menjadi barium karbonat ya. 33,9 gram. KCl tidak bereaksi pada kondisi pemanasan tersebut. Terus kan persamaan analisis udah tadi yang 5 poin itu. Terus sekarang persamaan reaksi yang terlibat dalam eksperimen dekomposisi sempurna campuran garam kalium di atas. Oh, ini ya. Berarti ini. Nah, ini dekomposisi sempurna kalium di atas seperti itu. Terus kan kalau tentukan komposisi garam kalium. Nah, untuk menentukan komposisi garam kalium kita lihat di sini. Ini semua klorat menjadi klorida dan semua klorida apa? Jumlahnya 0,1435 gram. Ya, diendapkan jadi perak ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini semua klorat itu menjadi klorida dan kloridanya itu diendapkan. Berarti otomatis dari sini kita bisa lihat ya, klorat menjadi klorida itu 1:1. Nah, makanya kita bisa lihat bahwa dan semua klorida itu diendap. Kita tahu bahwa mol AgCl itu adalah total dari mol kloridanya. Dari semua mol klorida. Sementara mol kloridanya itu adalah dari KCl. Nah, ini harus kita lihat ya, dari KCl dan ditambah dengan dari KClO3. Karena sebelumnya kita udah bilang bahwa KClO3-nya itu diubah menjadi klorida. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini harusnya sih soal bonus ya. Cuman ini cukup banyak poinnya. Jadi ya lumayan lah. Karena biasanya kalau di OSN tuh, kalau anak-anak OSN udah pada ahli stoikiometri.
Kalau di kota itu momok yang paling menyeramkan adalah stoikiometri. Kalau di ini paling gampang stoikiometri. Harusnya seperti itu. Nah, bentuknya seperti itu. Terus kemudian di sini ya bentuknya seperti ini. Terus masa depan kayak seperti ini. Berarti otomatis di sini kita bisa bilang bahwa masa AGCL nanti bentuknya seperti ini sama dengan ya berarti MR dari AGCL dikali dengan hmm, dikali dengan ini. Nah, nah ini nanti kita ganti sebagai X atau Y. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya seperti itu aja udah. Kita bentuknya seperti ini jadi. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita turunin lagi ya kita ganti ini sebagai X. Nah, ini eh under brace ya sebagai X. Nah, ini sebagai X. Sorry, sebagai X. Nah, eh ini sebagai Y. Udah gitu aja. Terus jadi tinggal kita ganti jadi ini 0,1435 di mana ini 143,5 ya. 3,5 di sini berarti kali eh udah seperti ini. Nanti kita selesaikan dia. Nah, ini untuk persamaan pertama. Nah, persamaan kedua di sini kita bisa lihat semua klorat menjadi klorida ya. Semua klorat menjadi klorida. Berarti otomatis apa? Otomatis di sini kita bisa lihat bahwa karena semua klorat menjadi klorida berarti ya ini kita cuma nyari kloratnya saja. Jadi mol kloratnya ini bisa kita cari. Jadi dari sini kita bisa lihat mol klorat N ClO3 itu sama dengan mol klorat di sini kita bisa lihat berapa banding berapa tadi? 1/6 ya. Berarti otomatis dia 1/6 dari mol besi 2 plus. Berarti mol 1/6 eh, 1/6 dari mol besi 2 plus. Molaritas Fe2 plus dikali dengan volume Fe2 plus. Nah, di sini. Nah, ini kita dapat dalam satuan karena itu satuannya gram berarti ini kita dapat satuannya jadi mol aja ya biar gampang. Berarti ini 1/6 kali molaritasnya itu adalah 0,8. Di sini kita bisa lihat molaritasnya itu 0,08. Oh, sebentar, sebentar. Ini, oh enggak. Ini harus dikurang ya. Berarti ini 0,2 kali 30 dikurang dengan 0,08 kali 37,5. Berarti otomatis kenapa dikurang? Karena ini yang dipakai itu adalah tidak semuanya, tapi ada besi yang sisa. Jadi besi awal dikurang besi sisa. Berarti otomatis di sini molaritasnya molaritas besi yang terpakai ya. Berarti harusnya bentuknya seperti ini aja. Mol Fe2 plus bereaksi. 2 plus bereaksi. Nah, di mana mol Fe2 plus bereaksi itu adalah mol awal kurang mol akhir. Plus awal ini dikurang masuk mol besi 2 plus akhir. Nah, bentuknya seperti ini. Terus nanti di sini mol besi 2 plus awalnya itu adalah
30 kali eh 30 kali berapa? 0,08 ya. Udah. 30 kali 0,2 betul. 0,2 dikurang besi akhirnya itu adalah 0,08 kali berapa ini? 37,5. Nah, ini satuannya harus dalam milimol berarti ini. 0,5. Nah, seperti ini. Ini adalah mol dari kloratnya ya. Kita coba cari di biasa Wolfram Alpha. Tools yang umum banget saya gunakan. Nah, di sini kita dapat 0,5 ya. Berarti 0,5 milimol. Alias 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Di sini kita bisa dapat 0,5 milimol. Milimol alias 10 pangkat min 4 mol. Nah, di sini kita bisa dapat. Nah, setelah kita dapat ini berarti kita dapat mol kalium kloratnya udah pasti ya 10 pangkat min 4 milimol. Terus dari sini kita dapat apa? Kita dapat mol dari si ininya. Nah, dari sini kita bisa dapat ya bahwa X plus Y-nya X plus Y itu adalah 10 pangkat min 3 ya. Ya, 10 pangkat min 3 ya. Pangkat min 3. 3 milimol. Sorry, 10 pangkat min 3 mol. Oke. Sini kita dapat X plus Y 10 pangkat min 3 mol. Ini benar gitu. Iya, setengah 0,5 milimol. Nah, berarti di sini kita bisa tahu berarti kloridanya, mol kloridanya dari sini kita bisa tahu eh sorry. Mol Cl minus sama dengan 10 pangkat min 3 dikurang 10 pangkat min 4. Berarti otomatis di sini kita dapat molnya itu adalah 9 kali 10 pangkat min 3. Sorry, 9 kali 10 pangkat min 4. Mol. Kenapa seperti ini? Karena totalnya tadi ini adalah X plus Y-nya 10 pangkat min 3 milimol ya. Kita bisa dapat ini 10 pangkat min 4 milimol. Sorry. Kok 10 pangkat min 4 sih? 5 kali 10 pangkat min 4. 5 kali 10 pangkat min 4. 5 kali 10 pangkat min 4 berarti ini berarti bukan 5 kali 10 pangkat min 4. Berarti ini hasilnya juga 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Berarti sama. Dah, kita dapat. Nah, seperti ini. Kita udah dapat seperti ini. Nah, tapi ingat kita ini melakukan eksperimennya dalam volume yang 25 ml. Berarti kalau 250 ml berarti molnya itu harus 10 kalinya. Berarti otomatis eh ini aja, tambahin aja. In 250 ml berarti mol KCl mol KClO3 itu sama dengan 10 kalinya. Berarti artinya 5 kali 10 min 3. Min 3. Mol seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti ini sama 5 kali 10 min 3 juga. Cuman ini kita ganti ke CL. Oke.
Sorry. Nah, itu kita udah dapat mol KCl-nya. Terus nanti dari sini kita dapat, nah di sini 40 gram dari sampel. Ini kan 2 gram sampel ya. 40 gram dari sampel dikomposisi menjadi bikarbonat dan karbonat ya dengan bentuk seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini karena kita tahu ya bahwa CO2-nya itu dihasilkan dari CO2-nya itu dihasilkan dari bikarbonat dan karbonat, bikarbonat dan karbonat. Sebentar. Hmm. Wah, wah ini bahaya nih kayak gini. Di sini kita cuman tahu KClO3 dan KCl. Bikarbonat sama karbonatnya kita nggak tahu ini. Sebentar. Di sini kita bisa lihat KCl tidak bereaksi, iya benar. eh Dekomposisi sempurna. Nah, dari sini kita cuma dapat mol karbonat sama mol bikarbonat doang. Ya, mol karbonat sama mol bikarbonat. Itu sama dengan barium karbonat. Sebentar. KClO3 udah ada KClO3. Nah, cuman kita nggak bisa tahu nih berapa. Sebentar, coba kita coba dulu. Di sini kita bisa lihat mol barium karbonat itu sama dengan mol CO2 ya. Ya kalau misalnya kita lihat di sini eh berarti mol barium karbonat mol BaCO3 itu sama dengan mol CO2. Sementara mol CO2 kan kita tahu ya bahwa mol CO2 itu adalah satu dari karbonat, dua kali dari bikarbonat. Jadi ini adalah karbonat itu adalah satu dari berarti mol CO2 adalah mol kalium karbonat ditambah sini kita bisa lihat sat, eh, ini juga oh 1:1 ya berarti mol kalium karbonat tambah mol kalium bikarbonat. Hmm, Oke. Oh ya bisa bisa harusnya bisa. Mol kalium bikarbonat. Ke HCO3. Ya bisa bisa. Misalkan gini, ini adalah mol N kali MR berarti ini massa barium karbonat BaCO3 itu sama dengan nah ini MR-nya aja ya. MR barium karbonat dikali eh left. Nah, dikali mol. Nah, ya bentuknya seperti ini. Nah, ini kita notasikan sebagai A dan satu lagi notasikan sebagai B. Notasikan sebagai B ya. Nah, di sini. Berarti otomatis dari sini kita bisa simpulkan bahwa di sini massa barium karbonatnya itu
33,9 gram. Ya, ini 33,9 gram. Itu sama dengan, tapi ini nanti harus ada konversi ya. Barium karbonat itu, sebentar, barium karbonat BaCO3. 197,34. 197,34. Ini sama dengan A plus B. A plus B. Nah, di sini. Aduh, gede sekali. Nah, di sini. Nah, ini adalah bentuknya bentuk persamaan pertama ya. Nah, di sini kita udah tahu ya. Kita udah tahu massa masing-masing ya. Massa KClO3 dan massa KCl dari sini. Dari sini. Jadi artinya apa? Dari artinya kalau kayak gini kita bisa tahu bahwa massa KCl, massa KCl-nya, sorry, di sini massa KCl-nya tinggal dicari aja. Massa KCl-nya itu adalah 5 kali 3 kali KCl berapa? KClO3 ya, KClO3 sebentar. KClO3 122,55. Berarti 122 0,005 kali 122,5. 0,6125 ya gram. Berarti di sini 0,6125 gram. 0,6125 gram. Ini adalah mol massa KClO3. Sementara massa KCl-nya, tapi ini tiap 2 gram ya. Jadi makanya nanti harus konversi karena satu lagi itu adalah dalam 40 gram. Nah, berarti otomatis di sini massa KCl-nya itu adalah 5 kali 10⁻³ kali berapa? Massa KCl-nya itu MrKCl, kita tinggal cari MrKCl 74,55. Berarti di sini kita cari 74,55. 0,3725. Berarti kita bisa dapat sini 0,3725 gram. Oke. Oke, tadi. Oke, nah di sini tapi ini tiap 2 gram ya, tiap 2 gram. Artinya ini adalah tiap 2 gram, persentasenya berarti bisa kita bilang persentasenya itu adalah 0,6125 dibagi 2 dikali 100%. Berarti otomatis sekitar persentase dari KClO3-nya itu adalah 0,6125 dibagi 2 karena massa total kan 2 gram. Jadi kita bisa lihat massa totalnya itu 2 gram, maka persentasenya itu ya kita tinggal bagi aja, dibagi 2 0,3125 31. Berarti sekitar 0,6125 sorry. 0,6125 dibagi 2. 30,625% ya. Kita 30,625%. Nah, ini 30,625%. Nah, sementara itu adalah mol persen massa dari KClO3. Sementara 0,3725% massa dari si KCl 18,625%. 18,625%. Persen massa dari KCl. Nah, 0,372, 0,37. Kok dihapus ya? Oh, 0,3725 gram. Nah, kenapa ini penting? Karena ini menyangkut kita tuh mengajak sampelnya itu adalah sampel yang berbeda ya. Sorry, sampelnya itu sama, cuman jumlahnya berbeda. Nah, jadi sampelnya itu sama, tapi jumlahnya berbeda. Di sini 2 gram, di sini ada 40 gram. Maka kita perlu cari persentasenya. Berarti otomatis persentase KClO3 dan KCl totalnya secara total ya.
CR total itu adalah sekitar 30,625 tambah 18,625. 30,625 tambah 18,625. 49,25%. Berarti otomatis apa? Total dari total persentase dari KCL dan KCLO3 adalah 49,25%. 49,25%. Nah, 9,25%. Maka, sorry. Maka total massa KHCO3 dan K2CO3 adalah 50,75%. Nah, berarti otomatis apa? Massa totalnya itu adalah 50,75%. Hmm. Ya, massa totalnya itu adalah 50,75%. Dan katanya apa? Berarti massa total dari K2CO3 dan KHCO3 itu adalah 50,75% dari 40 gram. Karena di sini massa total sampel yang kedua itu adalah 40 gram. Oke. Nah, di sini 40 gram kali 40 kali. Wah, saya baru bangun. Sebentar ya. Halo Kodita. Disapa dulu. Eh berapa? 40 gram kali 50,75%. 0,5075. Oke. Jadi 20,296 gram. Sini 20,296 gram. Berarti kita bisa bilang di sini massa K2CO3 plus massa KHCO3 adalah berapa ini? Tadi 20,296 gram. 20,296 gram. Di sini. Berarti otomatis apa massa dari ini? Massa dari kalsium dan seperti ini berarti otomatis di sini kita bisa lihat. Oh, sorry. Hmm, Massa totalnya berarti massa total itu sama dengan massa KHCO3 ditambah massa K2CO3. Berarti otomatis nanti kita tinggal ganti saja. Massa KHCO3-nya itu adalah eh, molnya kali MR-nya. eh Molnya kali MR-nya. Massa total sama dengan massa KHCO3 ditambah massa K2CO3. Oke. Nah, ini diupdate dulu. Nah, di sini tadi kita bilang bahwa K2CO3 itu adalah A, KHCO3 itu adalah B. Berarti dari sini KHCO3 itu karena B, maka otomatis dia bisa kita bilang seperti ini. B dikali dengan eh, kucing. Ada Oh, enggak jatuh, lompat kucingnya. Ya, kon ini 100. Nah, ini B kali 100 ditambah
tinggal hitung K2CO3 itu 138,21. 138,21 kali B. C dot kali B. Nah, seperti itu. Sementara masa totalnya tadi berapa? Masa totalnya itu adalah 20,296. Jadi di sini kita lihat 20,296. Sorry, 296 ya. 296. Nah, ini tinggal kita solve ya. Oke, tinggal kita solve. eh sorry. Tinggal kita solve ininya pakai Wolfram Alpha. Jadi Wolfram itu juga bisa nge-solve dua persamaan dua variabel ya. Di sini ini pakai kok harusnya pakai kok titik ya. Terus ini di dan kita pakai yang persamaan yang kedua. Eh, nah, bentuknya seperti ini. Nah, nah ini dan hilang. Jadi pakai dan ya. Nah, sini kali 33 kok. Sorry sorry. Oh, ini kebanyakan. Eh, harusnya bentuknya seperti ini saja. Hmm. Nah, di sini kita langsung dapat ya. A-nya itu adalah eh sorry. A-nya itu adalah 0,086 58 0,08658 itu A-nya 0,08568 ya. Betul? 8658. Oke. 8658, sorry. 8658. Sementara B-nya itu 0,08520. 8520. Semuanya dalam mol, maka kita ganti massa dari KCO3. Nah ini adalah K2CO3 ya, yang A-nya tadi K2CO3, massa K2CO3 kita tinggal kalikan saja. 0,08658 dikali dengan K2CO3 tadi 138,21. 138,21. Hasilnya itu adalah 11,966. 11 sekitar 12 gram ya. 11,966. 996 atau 966. Oke, sekitar 12 gram. Sementara yang ini 0,85 85 8520 itu kali 100. Kali 100. 85,20. Jadi 8,52. 8,52. Jadi massa dari KHCO3-nya adalah 85,2 gram. 8,52 gram. 52 gram. Nah, di sini kita nanti dapat persentasenya. Nah, dari sini gimana caranya? Dibagi aja, dibagi dengan 40. Dari 11,966 dibagi 40. 11,966 966 dibagi 40. Berarti sekitar 29,92% ya. 29,92%. Berarti di sini kita bisa dapat persen masanya itu adalah 29,92%. Ngulik sih, tapi gampang ini mah. 29,92%. Ini ngulik
butuh waktu yang lama tapi sebenarnya soalnya nggak susah-susah banget. Sementara masa KHCO3-nya KHCO3-nya tinggal 8,52 dibagi 40. 8,52 dibagi 40. 21,3%. 21,3%. Nah, dari sini kita langsung tahu tuh komposisi masing-masingnya. Berarti komposisi masing-masingnya itu adalah di sini kita bisa lihat K2CO3 itu adalah 29 sorry 29,92%. Masa KHCO3 itu adalah 21,3%. Nah, di sini. Sedangkan masa dari si ini KClO3 itu adalah 30,25%. KClO3. KClO3 30,25% ya. Jadi di sini 30,625%, 18,625%. 30,625%, 18,625%. Ini adalah KCl ya, 18,625. Oke, sip. Nah, berarti komposisinya segini. Nah, kita udah dapat setengah ya, udah dapat 19 poin dari 42 poin. Nah, untuk ini karena udah lama, cukup lama ya. Nanti part 2-nya kita lanjut lagi ya. Kita lanjut. Ya, mungkin sekian aja nih. Habis ini kinetika sih. Sekian aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.